Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Ya, namun ingat, gak resonate untuk kalian semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ya, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah tentang mantan kamu ya. Kita akan lihat apa sih yang tidak kamu ketahui, dan ini bakal akhirnya kamu ketahui melalui readingan ini ya. Jadi yang perlu kamu tahu gitu tentang mantan kamu itu apa di sini. Oke. Scorpio, mantan Scorpio di sini. Mantan zodiak Scorpio. Oke, di sini kamu adalah hal yang terbaik dalam hidupku. Wah, dia ini mengakui ya bahwa kamu adalah hal yang terbaik yang pernah hadir di dalam kehidupan dia. Jadi kamu itu berbeda ya dari mantan-mantan dia yang sebelumnya, atau mungkin setelah berpisah dengan kamu dia bersama orang baru atau menjalin hubungan baru atau mencari cinta baru. Itu kayak nggak sama ya, rasanya beda ya, situasinya beda gitu ya. Dan dia merasa kamulah yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya dia. Jadi nggak ada yang lebih baik dari diri kamu. Wow, di sini posisi kamu masih nomor 1 ya di dalam hatinya dia, di dalam penilaian dia kayak gitu ya. Kamu masih nomor 1, kamu masih yang pertama di sini. Kemudian di sini ada it's time for me to heal now, yang dimana aku sekarang sembuh ya, saatnya dia sembuh saat ini gitu. Ya berarti di sini ada rasa-rasa kayak mungkin dia kecewa, sakit hati ya, ataupun ada hal-hal yang dia sadari kalau dia punya luka itu, punya trauma itu gitu. Jadi dia ingin sembuh saat ini gitu. Cuman aku juga ngerasa di sini dia dalam proses pemulihan ya, penyembuhan. Aku nggak tahu entah kamu ini baru putus ya, mungkin ada beberapa yang baru putus jadi masih merasakan patah hati, sakit hati. Tapi untuk beberapa orang di sini mungkin udah lama ya, karena di sini adalah kamu adalah hal yang terbaik dalam hidupku. Jadi kayak ada fase-fase di mana mungkin dia pernah menjalin hubungan baru ya dengan beberapa orang gitu, tapi dia nggak ngerasain ada yang lebih baik dari diri kamu gitu. Kamu tetap yang terbaik, kamu tetap yang pertama gitu ya, seperti itu ya. Dan di sini ya, I want you, aku ingin kamu. Dia masih pengen sama kamu. Wah, orang ini sepertinya juga masih mikirin kamu ya, masih ingat kamu, masih mengenang kamu. Ya, karena di sini ada keinginan ya, aku ingin kamu. Berarti ini kayak ya, karena kamu adalah hal yang terbaik ya, kamu yang terbaik di sini. Gak ada yang lebih baik dari diri kamu, makanya orang ini sangat menginginkan kamu. Dia berharap kamu dengan dia ini bisa kembali lagi bersama di sini. Wow, mantan kamu masih ngarep kamu ini. Oke. Kalau kamu berpikir dianya nggak kecewa, nggak patah hati, oke-oke aja, fine-fine aja setelah ketiadaan kamu, setelah putus dari kamu, nggak seperti itu ya. Dia juga merasakan kecewa, sakit hati yang dalam. Bahkan di sini mungkin ada penyesalan dari dirinya dia, karena dia baru sadar kamu ada hal yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya dia. Gitu. Kemudian di sini ada, aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Nah, ini untuk beberapa orang memang udah cukup lama ya, sepertinya. Udah cukup lama kalian berpisah. Tapi orang ini gak bisa move on dari kamu. Masih merasakan sakit ketika ingat kamu. Ya, masih merasakan kecewa, sedih ketika dia ingat kamu. Tapi tidak bisa dipungkiri dia memang menginginkan kamu. Gitu. Oke. Dan dia ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa dia saat ini. Dia penasaran ya sama kamu.
Mungkin untuk beberapa orang ini stalking kamu ya, entah melalui sosial media, atau mungkin dia mencoba cari tahu kamu melalui temen gitu ya, temennya dia juga temennya kamu, kayak mencari kabarnya kamu gitu, karena dia ingin tahu ya, apakah kamu bahagia saat ini, sekarang sudah punya orang baru dan sebagainya gitu. Wow, Scorpio. Aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Aku ingin memberitahumu bagaimana perasaanku. Oke. Di sini ada fase di mana ya, untuk beberapa orang. Mungkin dia pernah cari tahu kabar kamu tentang kamu ya, mencari tahu kabar kamu, mungkin melalui teman kamu atau melalui sosial media kamu, dan dia ngelihat kamu nih, ternyata kamu sudah bersama seseorang, ternyata kamu sudah bahagia dengan seseorang. Ya, padahal saat itu dia ingin memberitahu kamu bagaimana perasaan dia sebenarnya. Kayak ingin ngubungin kamu lagi, ingin kontak kamu, ingin kembali gitu. Tapi karena dia ngelihat kamu dengan seseorang di sini, dia tidak jadi gitu. Jadinya dia kayak berbalik arah gitu loh, atau mundur seperti itu. Ada fase seperti itu di sini. Ya, entah ini beberapa waktu setelah kalian putus ataupun mungkin dalam jangka waktu lama ya. Aku nggak tahu, yang jelas ada fase dimana memang dia pernah mencari tahu kamu di sini. Tapi ketika dia melihat kamu, ternyata kamu sudah punya seseorang baru, ya, di saat dia ingin memberitahu bagaimana perasaan dia ke kamu sebenarnya, ingin kembali sama kamu, pengen sama kamu lagi, ternyata kamu sudah bersama seseorang. Jadi dia urungkan niatnya, gitu, ya. Dia nggak mencari kamu. Gitu, ada fase seperti itu. Jadi dia hentikan niat dia gitu loh, untuk memberitahu kamu perasaan dia sebenarnya gitu, masih ingin sama kamu gitu ya. Mungkin kamu posting melalui sosial media hidupmu sudah bahagia, atau kayak kamu bersama seseorang gitu ya, kayak pasang foto gitu ya dengan seseorang gitu ya, cuman berduaan. Nah mungkin dia mikirnya kayak, oh ternyata kamu udah punya nih pasangan baru, udah happy nih hidup kamu dengan orang baru. Nah dia tahu, nah itu dia urungkan gitu. Ini yang pertama ya, yang pertama. Dan yang kedua di sini aku ngerasa orang ini ingin memberitahu bagaimana perasaan kamu ya ke depan. Tapi ketika nantinya saat kedepannya, bila ternyata kamu sudah bersama seseorang, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kayak dia nggak akan terusin gitu loh niatnya, seperti itu. Mungkin ini akan ke depannya ya, ada fase seperti itu gitu ya. Mungkin ada fase di mana dia akan mencari kamu lagi di sini untuk memberitahu bagaimana perasaan dia sama kamu. Tapi kalau ternyata dia ngelihat kamu sudah ada yang baru, ya udah nggak jadi gitu. Atau kayak ya udah dia mundur gitu ya. Atau kayak niat dia tuh kayak diurungkan seperti itu. Oke. Coba kita lihat dari oracle-nya bagaimana dianya ke kamu. Ya, ingat sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisinya kamu. Dan ini energi ini bisa vice versa juga ya. Bisa kamu yang merasakan. Very soon, segera, forgiving and ya kan, dia ingin segera menghubungi kamu atau ingin segera menemui kamu, atau untuk beberapa orang seperti yang aku bilang tadi sudah di sini ya, karena juga di sini dia melihat kamu sudah bersama seseorang gitu ya, berarti kan mungkin sudah ada pertemuan ya di sini antara kamu dengan dia. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu ya. Forgiving and learning, dapat belajar dari masa lalu ya.
trust di sini. Membutuhkan keberanian, keyakinan. Untuk beberapa orang ini kayak masih maju mundur ya. Masih maju mundur energinya, ada keinginan untuk forgiving and learning. Ya, kayak minta maaf ke kamu karena dia udah dapat belajar dari kesalahan dia di masa lalu. Ya, dia berharap kamu pun juga sama, mau memaafkan dia atau minta maaf gitu. Intinya kayak sama-sama gitu loh. Dapat belajar dari situ, saling memaafkan, saling minta maaf ya. Dapat belajar gitu. Tapi di sini orang ini yaitu masih maju mundur ya. Karena di sini ada situasi yang membutuhkan keyakinan atau iman gitu ya. Berarti ada sisi dia yang ragu-ragu di sini. Masih ragu untuk maju ke kamu kayak gitu. Masih ada keraguan-raguan. Untuk beberapa orang ini masih belum ya. Gitu. Tapi untuk beberapa orang ini sudah. Tapi dia sudah yakin, perasaan dia ke kamu udah yakin gitu. Gak kayak sebelumnya, dia memang ingin kamu. Itu dia sudah yakin dengan dirinya bahwa dia menginginkan kamu. Gitu. Jadi bukan lagi kayak ragu seperti dulu-dulu ya, sebelum-sebelumnya gitu. Ini kali ini enggak, dia benar-benar yakin pengen sama kamu, ingin dengan kamu. Gitu. Ya. Kalau dulu-dulu kan setiap kali ada masalah, setiap ada pertengkaran, itu mungkin yang dipikirannya ya udah putus gitu ya, karena nggak mau istilahnya repot-repot ya, atau tidak mau bising-bising lah, katakanlah seperti itu gitu. Setiap kali bertengkar mungkin yang dipikirannya cuman ya udah putus aja, selesai aja, beres gitu kan. Nah ini kali ini nggak seperti itu ya, karena yang benar-benar dia inginkan adalah kamu. Di sini juga ada banyak hal yang dia rilis gitu. Ya, banyak hal yang dia rilis, dia healing, ya dia dapat belajar dari situ, gitu. Ada kesadaran lah intinya di sini, gitu. Oke, dan dia mengetahui bahwa ya dia yakin dia pengen sama kamu, karena di sini juga dia sendiri mengakui ya, kamu adalah yang terbaik dalam hidupnya dia, gitu. Ya, hatinya sudah memutuskan diri, ingin bersama kamu, yakin sama kamu. Tapi majunya untuk beberapa orang masih maju mundur di sini. Kayak masih apakah ya ini ada keraguan, takutnya ya kamu sudah punya yang baru, takutnya kamu nggak mau lagi, menolak dia gitu. Pokoknya masih maju mundur untuk beberapa orang ini energinya. Ya. Chemistry. Bottomnya. Ya. Ada chemistry. Jadi kamu dengan dia ini masih memiliki chemistry, masih strong koneksinya ya, masih strong magnetic attraction ya, masih ada ketertarikan yang kuat antara kamu dengan dia. Kamu juga merasakan hal yang sama di sini, kayak masih kepikiran dia, keinget dia gitu. Karena di sini ada ini ya, forgiving and learning. Kamu dengan dia ini kayak diminta untuk belajar, saling memaafkan. Ya, banyak hal yang kamu rilis. Ya, kamu juga memiliki luka di sini, entah dari dia atau dari masa lalu kamu, ya. Jadi kamu dengan dia ini melalui koneksi ini tuh kayak dapat belajar sesuatu gitu, saling menyembuhkan juga gitu loh, membantu saling menyembuhkan ya. Jadi hal-hal yang sebelumnya tidak kamu sadari, akhirnya kamu sadari. Contoh nih, oh iya aku ternyata punya terluka ini ya, punya trauma ini ya. Sehingga tindakan dan perlakuan aku dengan pasangan jadi seperti ini, kayak gitu loh. Ya, jadi ini banyak hal ya yang kamu dengan dia dan dia itu pelajari gitu. Jadi kamu rilis, kamu healing gitu. Terutama ini berkaitan dengan luka inner child kalian masing-masing ya. Jadi kayak dari orang tua kayak gitu. Oke, kayak perlakuan orang tua ke kamu mungkin. Nah, jadinya kamu memperlakukan pasangan kamu itu juga seperti itu gitu. Kemudian kita lihat dari zodiak dia ya. Zodiak dia ya, di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya, namun nggak jadi patok.
Oke, di sini kita punya Aquarius. Orangnya sangat ideal, mandiri, suka membantu, rendah hati. Orangnya juga di sini sebenarnya dia tipe orang yang jujur dan adil ya. Suka akan hal-hal keadilan kayak gitu. Kemudian Cancer, orang yang setia, lembut, penuh perhatian. Sensitif, ada Scorpio di sini, misterius dan bijaksana, ya orangnya ambisius. Kemudian di sini ada Taurus ya, sabar. Aku ngeliat sudah ada sisi kedewasaan ya, sepertinya dari dirinya dia di sini. Udah kayak cukup tenang atau stabil di sini, gitu. Oke, jadi ada Aquarius, Libra, Cancer, Scorpio, Taurus. Makanya tadi aku bilang ini bisa energinya bisa vice versa ya, bisa energi kamu sendiri karena di sini juga ada Scorpio. Bisa kamu dealing dengan sesama Scorpio atau ini energimu sendiri. Oke, sekian dulu bacaan dari aku ya. Sekali lagi kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.